Investasi yang dijanjikan dan sampai sekarang kita tidak dikasih legalitas si pembudidayaan ikan dan kerapu itu. Nggak ada, belum tahu PT-nya apa, rekeningnya, pokoknya legalitas dan itu belum pernah dikasih, dan penyelidik lagi mendalami itu semua. Tapi kenapa abang waktu itu mau berinvest di situ, bang? Karena pertama saya sempat ragu karena nggak masuk akal, terlalu besar profit yang diberikan. Tapi balik lagi si perempuan ini dengan dengan menjual kesedihannya. Janji manis kah? Janji manisnya menjual kesedihan sih kalau menurut saya. Waktu itu janji Karena dia single mother, anaknya 3 atau apalah, dia mau berusaha kalau dikasih modal atau apa ya. Dan saya yang awalnya ragu sempat berpikir, saya public figure, kenapa saya nggak memberi kesempatan? Kalaupun dia aneh-aneh, nggak mungkin karena dia perempuan atau itu, saya masih nothing tulus lah, masih kayak gitu, nggak mungkin lah berani kayak gitu. Akhirnya saya percaya, ya udah saya gini. Ternyata kasus ini naik, banyak korban yang cerita. Bahkan saya masih ada satu DM itu tadi malam atau kemarin, tapi saya belum berani mastiin karena kita masih mencari pembenaran ini. Ada yang ngomong kalau si ini nih pernah masuk. Nah, itu lagi kita selidikin benar atau enggak ya. Apakah dalam kata Residivis. lain residivis? Nah, makanya kita mencari pembenaran itu benar apa enggak. Jadi dia ngomongnya di Jogja, Magelang, apa tuh pokoknya di Jogja aja di Jogja. Kasus apa, bang? Bidang apa? Ngomongnya sih, saya ngomong yang dikasih tahu ya, mobil rental tapi malah digadein. Oh iya, Penggelapan ya? Saya nggak tahu. Ya, Bang Rido, Ya. gimana perkembangan laporan Bang Rido di Polres Bogor? Kemarin terakhir itu udah pemeriksaan saksi, pemeriksaan bukti, penyerahan bukti-bukti, pokoknya lebih ke udah mulai pemanggilan saksi. Dan kenapa aku nggak update itu karena aku udah menyerahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian biar diselidikin secepatnya, Polres Bogor Kabupaten agar secepatnya gelar perkara. Dan kalau memang bukti udah kuat dan saksi-saksi semua udah dipanggil, aku mohon kepada Bapak Kapolres untuk memutuskan. Pokoknya intinya udah menyerahkan semua, dan dalam minggu ini ada 3 saksi yang akan datang. Aku nggak akan ngasih tahu, tapi nanti surprise di Polres Bogor aja. Oh, kejutan berarti ya? Ya. Apakah saksi ini public figure nggak sih, bang? Salah satunya. Salah satu public figure. Salah satunya karena dia terbujuk rayuan nama si N ini, panggilan si N ini dengan membawa-bawa nama aku. Jadi mengajak si public figure ini nge-invest dengan membawa-bawa nama aku, dan ditambah setelah didesak akhirnya dibayarkan. Memang uangnya si artis ini yang istrinya masih ada, tapi yang si artis ini udah inilah, pokoknya nanti di Polres Bogor deh. Nanti si artis ini bakal termasuk korban juga, bang ya? Korban, dia korban juga karena sampai saat ini yang uang istrinya tuh masih ada sama si. Kerugiannya berapa, bang? Dari korban Aku nggak bisa artis ngasih tahu. ini. Tapi ada sama rencana dari kerapu juga atau dari sama, pokoknya intinya sama. Tapi akan rencana mau laporkan juga gak artis ini, bang? Kan bisa tuh dia ngelaporin juga kan? Karena kan sebagai Nanti kita korban. konsultasi di sana sekalian. Kita konsultasi di sana, yang pastinya 3 saksi akan datang untuk 3 saksi dan korban yang mengetahui aku nyetor uang, dan yang korbannya juga. Bang, tapi pihak sana selalu di media kan selalu bicara bahwa gimana sih kerugian dia, padahal kan income-nya sudah diberikan gitu. Per bulan 20 Ya juta. sekarang gini logikanya aja. Kalian bisa ngomong
sesuatu itu dapat profit kalau modalnya udah dibalikin. Kalau modalnya belum dibalikin dan uangnya masih ada sama si perempuan itu, ya itu apa namanya? Maksudnya pintar dikit. Maksudnya aku nggak tahu kan ya, karena yang terlalu banyak ngomong tuh lawyernya kayak muter-muter gitu. Dia kan inti pertama dia itu kan ngelaporin saya masalah intimidasi. Saya pikir dia bakal fokus ngomong di situ, ternyata malah kemana-mana. Aku nggak tahu nyari panggung atau nyari apa, makanya aku nggak mau banyak-banyak ngomong. Maksudnya tuh kita post di penyelidikan tak dan kita akan ngeliatin hasil. Itu aja sekarang. Jadi nggak usah yang ngomong. Dia sempat ngomong apa? Ketemu ngomong di media gini bla bla, kok jadi ngeduluin polisi gitu loh. Kenapa nggak kita serahkan ke polisi gitu loh. Bang, mungkin boleh diceritain dikit ya sih Bang, mungkin update ke teman-teman terkait apa sih Bang mungkin yang di Polres Bogor itu Teman apa? kasusnya mungkin. Bang, tapi juga dari pihak sana kemarin tempat tersiar juga bahwa dia sekarang kan ini kan udah terlanjur dalam pada pola di hukum ya di kepolisian. Kalau misalkan emang niatnya pada mau dibalikin modal abang yang punya itu, dia sanggup mengembalikan, namun dia juga minta dikembalikan income yang didapat. Income yang sudah diberikan profitnya. Gini aja, ini kan korban banyak, dan chat terakhir pun dia ngomong dia masih punya kewajiban sama saya. Dia aja mengakui, masih ada chatnya. Saya ngomong baik-baik gini, ini mau dibayar apa enggak? Karena saya pengen tahu etikat baik yang dia bilang itu apa. Dibilangnya kan udah profit dan saya masih punya kewajiban. Dia sendiri yang ngakuin. Ya berarti kan maksudnya sekarang kalau tahu kayak gitu dari awal, ngapain saya taruh uang di situ gitu loh. Mending saya jelas saya beli emas, mungkin saya taruh di PH saya gitu loh. Maksudnya ini kan cuma aku nggak tahu ya. Ini yang aku lihat cuma ya udah, aku nggak mau tahu juga dengan statement sebelah itu yang menurut aku hanya menutupi dari pembelaan dirinya lah. Balik lagi semua akan diputusin. Aku udah menyerahkan semuanya ke kepolisian, ke Polres Bogor Kabupaten. Aku mohon kepada Bapak Kapolres untuk atensi biar nggak ada korban lagi nih secepatnya Pak. Semoga bisa Bapak melihat kasus ini.